Tuhan inginkan kita untuk dibebaskan total. Seperti nas kitab suci katakan, jika hati kita menuduh, maka kita tidak punya iman. Betul? Jika hati kita menuduh, maka kita tidak punya iman. Kita ingin dibebaskan secara komplit. Kita tidak ingin setengah. Setengah gereja, setengah bukan. Kita tidak ingin menjadi Kristen yang setengah. Setengah Kristen, setengah bukan. Kita ingin pembebasan total dari segala kebiasaan kita, dari segala dosa kita, dari segala pikiran kita yang jahat, dari segala perbuatan kita yang jahat, dari segala kebodohan kita atau apapun yang sudah kita perbuat. Kita ingin pembebasan total supaya ketika orang-orang datang ke gereja ini untuk didoakan, maka akan ada sekelompok kecil orang, mungkin tidak sampai 100 atau 2 yang duduk di sini, tetapi mereka akan betul-betul berada di tangan Allah secara komplit. Mereka betul-betullah orang-orang yang berada di tangan Allah secara komplit. Seperti Nuh, seperti Daniel, seperti Ayub. Dan ketika kita berdoa, maka Allah akan mendengar dari sorga. Allah ingin seseorang yang bisa dipegang di tangannya. Oh, Andakah orangnya? Allah ingin seseorang yang bisa dipegang di tangannya Allah. Amin. Hal yang sama, saya butuh orang yang bisa saya pegang omongan dan perbuatannya. Itu secara manusia. Bagi Allah, hal yang sama, tapi lebih daripada itu. Seorang yang betul-betul berserah total hidupnya. Sehingga Tuhan bisa berkata, aku punya keyakinan terhadap dirimu. Aku bisa kirimkan ini. Hambaku yang sakit, ku kirim ke Tabernakel Branham di Jeffersonville. Dan orang-orang itu sehati sepikir, maka sesuatu akan terjadi. Apa yang membuat sesuatu terjadi di zaman Nuh? Karena sehati sepikir yang 8 orang. Ada amin? Apa yang terjadi pada zamannya Sadrak, Mesak, Abednego di Babel? Karena ketiganya sehati sepikir. Amin. Apa yang terjadi di loteng Yerusalem? Karena 120 orang murid Yesus itu sehati sepikir. Jadi apa yang Tuhan inginkan untuk dilihat di gereja lokal ini? Apa yang Tuhan ingin lihat di dalam keluarga Anda? Sehati sepikir. Apa yang Tuhan ingin lihat di dalam gereja lokal ini? Orang-orang yang bisa berada di tangannya Tuhan. Bisa dipercaya. Ucapan, pemikiran, dan perbuatannya. Haleluya. Yang sehati sepikir di dalam kesatuan untuk menyelesaikan bahtera, untuk menghadapi api Nebukadnezar bersama-sama, untuk menerima janji di loteng Yerusalem. Sehati sepikir. Sehingga Tuhan bisa kirim orang sakit datang ke tengah-tengah kita dan didoakan dan sembuh. Amin. Jangan biarkan ada satu kuku lembu pun milik Israel yang tersisa, tertinggal di Mesir. Kata Musa. Maka Israel harus membawa semuanya. Sebagai seorang Kristen yang sejati, hal yang sama ada di dalam diri Anda masing-masing. Tak akan ada satu titik pun kubiarkan yang namanya janji Tuhan yang adalah milikku, kubiarkan tertinggal di kehidupan yang lama. Harus kubawa semuanya di kehidupanku yang baru. Amin. Tidak boleh ada satu kuku lembu pun tertinggal di Mesir yang adalah milik Israel. Semuanya harus dibawa ke tanah Kanaan. Amin. Itulah Anda Kristen yang sejati. Bukan Kristen yang setengah. Amin. Ketika ketidaksabaran masih Anda biarkan.
Ya, memang ginilah aku orangnya, kurang sabaran. Berarti Anda masih mau tinggalkan di situ. Anda harus bawa semuanya supaya diubahkan. Anda mengerti yang saya maksudkan? Karena sabar adalah milikmu. Jadi kalau Anda mengatakan, iya memang aku nggak sabaran orangnya, gimana lah? Berarti Anda nggak memiliki sabar. Bisa mengerti yang saya maksudkan? Ya. Memang beginilah saya, masih anak-anak. Dewasa Anda dulunya di sorga dewasa. Lihat Adam pada waktu di Taman Eden, dewasa bukan anak-anak. Oh, brother, renungkan semuanya itu. Jadi kedewasaan milikmu. Amin. Oh, brother, ya emang beginilah, emang sukar. Harus berubah. Banyak dalih-dalih orang. Makanya saya nggak heran, saya terbatas untuk mengingat semua statement-statement orang-orang yang pernah saya dengar. Tapi nanti di penghakiman, rekamannya Tuhan komplit. Jam sekian, menit sekian, detik sekian, hari sekian. Betul? Bulan sekian, tahun sekian, komplit. Nih loh, kamu pernah ngomong kayak gini, betul nggak? Mana pernah? Style, malaikat. Betul nggak ngomong? Tak bisa menjawab Anda. Renungkan semuanya itu. Saya tahu kok. Saya tahu mana yang harus saya perbaiki dalam diri saya. Karena saya butuh pembebasan total. Anda tahu mana yang harus diperbaiki pada dirimu. Roh Kudus yang diberikan memberitahukan semuanya. Apa yang diberitahukan? Semua milik kepunyaanmu. Yang diwariskan Bapa, ditinggalkan Bapa untuk Anda raih. Dan dengan memberikan anaknya yang tunggal dalam rupa Roh Kudus untuk menduduki tanah warisanmu. Itu yang diberitahukan oleh Roh Kudus semuanya kepada Anda. Ini loh milikmu semuanya. Amin. Jadi jangan biarkan ada yang tertinggal. Jangan biarkan. Revival artinya adalah menghidupkan semua yang dulu sudah Anda miliki. Itulah revival. Itulah kebangunan rohani. Itulah berkobar-kobar hatimu. Semua yang dulu Anda miliki bersama dengan Tuhan harus Anda raih lagi. Terpujilah nama Tuhan.